Sudah berapa lama kita tidak menginjakan kaki di gereja? Inilah kondisi di gedung gereja saat ini. Bangku-bangku kosong, gereja digunakan sesekali untuk rekaman, menjadi alih fungsi, menjadi terminal penampungan bahan pangan dan sembako untuk disalurkan. Bahkan kegiatan lain pun hampir pasti tidak ada. Jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus, hari ini kita akan bersama-sama mengikuti PTM dan kita akan bersama merenungkan firman Tuhan, juga kita akan belajar jika nanti kita akan bergereja kembali ketika pasca pandemi ini. Mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kiranya Tuhan memberkati kami semua sehingga kami ketika mendengarkan firman-Mu, ketika kami belajar malam hari ini, Tuhan memberkati kami. Dan berdoa juga untuk setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan men-sharingkan segala apa yang dialaminya, biarlah Tuhan memberkati. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Sebagai narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Yeremia Temaluru, beliau juga sudah mengalami dan merasakan bagaimana bergereja kembali di masa new normal ini, dan beliau juga adalah lulusan teologi dari Universitas Kristen Duta Wacana S2 dan juga sedang mengambil studi lanjut di Korea. Mari kita bersama-sama menyaksikan apa yang akan di-sharingkan oleh Bapak Yeremia Temaluru bersama dengan Pendeta Samuel Ismayanto. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada, mungkin saat ini ada banyak pertanyaan di benak, di pikiran kita tentang kapan sih kita bisa ke gereja lagi, kembali beribadah. Mungkin sudah banyak yang rindu juga untuk datang bersekutu bersama-sama, beribadah bersama-sama, tapi merasa khawatir, merasa ragu-ragu tentang apa sih bagaimana situasinya, apakah bisa sama seperti dulu. Ada beberapa juga yang takut kalau nanti ketika buka malah akan ada klaster baru atau second wave begitu. Dan lalu bagaimana tata cara beribadahnya? Nah, pada saat ini yang mau kita bicarakan bukan hanya terkait soal waktu kapan kita akan buka, tetapi sejauh mana persiapan kita. Persiapan ada banyak hal, Bapak Ibu. Persiapan hati kita untuk mempersiapkan beribadah dengan nyaman, tentunya dengan tidak curiga kanan kiri, dan juga persiapan prosedur yang harus dilakukan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, untuk itu pada saat ini bersama kita sudah terhubung narasumber
Yeri yang saya sebut namanya karena dia teman saya di kuliah di Duta Wacana dulu, dan saat ini Yeri ada di Korea, ya Yeri ya. Dia pelayan Tuhan, sekaligus dia sedang studi lanjut di salah satu seminari teologi di Korea, dan Yeri ini sudah mengalami langsung, sudah merasakan langsung bagaimana dia memulai kembali, datang kembali ke gereja, beribadah, mungkin melayani, dan kita sama-sama akan mendengar kesaksian atau sharing dari Yeri ini. Kalau ditanya kapan waktunya, ya mungkin bisa dari pengalaman di Korea. Kapan waktunya gereja memulai segala aktivitasnya, dan ya di kapan waktu yang tepat sebetulnya gitu ya gereja memulai aktivitasnya. Ya, kalau gereja yang saya ikuti di sini itu memang belum mulai semua aktivitasnya, belum, hanya masih beribadah ibadah umum. Dan hanya umum ya? Yang biasa hanya umum, dan itu biasanya yang 3 kali itu hanya menjadi 1 kali gitu. Jadi dari 3 kali ibadah setiap minggu jadi 1 kali. Ya, yang ibadah hari Minggu ya. Tapi aktivitas yang lain seperti doa pagi, kalau di Korea kan setiap hari ada doa pagi, lalu persekutuan yang hari Rabu, hari Jumat itu semua ditiadakan, termasuk pemuda, sekolah minggu, ini semua ditiadakan. Hanya ibadah umum seperti itu, dan itu cuma 1 kali. Nah, kalau pertanyaannya kapan kita bisa memulai ibadah seperti itu, ini sangat bergantung dengan kesiapan dari banyak faktor sebenarnya. Kesiapan dari gereja pasti, kesiapan dari pemerintah daerah yang menangani itu, atau kesiapan dari pemerintah nasional secara umum. Jadi itu sangat bergantung. Kalau pengalaman di Korea, 1 bulan ketika outbreak ini terjadi, corona ini, pandemik ini terjadi, karena situasinya juga yang positif mulai menurun, lalu kemudian pemerintah mengizinkan untuk pertemuan-pertemuan publik. Jadi akhirnya gereja pun ikut merespon itu dengan yang tadinya ibadah online selama 1 bulan, lalu kemudian sekarang sudah bisa dilakukan secara fisik, tapi itu pun juga dengan batasan-batasan tertentu, tidak seperti yang sebelumnya. Oke, kalau standar dari pemerintah sendiri turun itu, kalau di angka itu berapa ya? Kita jangan membandingkan antara masyarakat Indonesia dan Korea ya, karena masyarakat Korea kan banyaknya tidak seperti masyarakat Indonesia. Tetapi yang jelas ketika di Korea itu sudah di bawah 100, ya mungkin juga di bawah 60, ini pemerintah mulai merasa bahwa perlahan demi perlahan, ya demi ekonomi supaya tetap terus berjalan, ini mengizinkan pertemuan-pertemuan publik. Tapi mereka punya batasan yang jelas adalah aktivitas normal kembali, artinya berlangsung seperti sedia kala atau sebelumnya, itu ketika di bawah 10. Seluruh Korea di bawah 10 orang yang 10 positif. Orang yang positif corona. Ya. Jika itu terjadi, maka sekolah dibuka, pertemuan publik dibuka, gereja pun juga akan melakukan aktivitas yang normal seperti sebelumnya. Persekutuan-persekutuan dibuka, sekolah minggu, ibadah pemuda, remaja, semuanya, ibadah doa pagi, semuanya dibuka. Tetapi sampai sekarang belum kejadian di bawah 10. Jadi masih 50, 40. Jadi hanya baru khusus untuk dalam masalah ibadah, ini hanya ibadah umum dan itu hanya 1 kali. Hanya 1 kali itu ya. Ya memang nggak bisa dibandingkan, betul. Tapi jadi bisa jadi standar patokan, berarti ya istilahnya seketat mungkin gitu ya. Kalau sampai di Indonesia di bawah 10 ya rasanya nggak mungkin terjadi dalam waktu setahun 2 tahun ini. Begitu. Ya, nah, lalu
saat mau memulai begitu ya, pastinya ada ketakutan, ada kekhawatiran. Ya, padahal ya di gereja kita kan mau bersekutu, ya. Padahal di gereja kita ya kehadiran Tuhan itu dinyatakan di situ. Tapi bagaimana dengan ketakutan dan kekhawatiran, keraguan-raguan, yaitu juga tidak bisa dihindari. Nah, apa dasar teologis atau pertimbangan teologis yang menjadi dasar untuk memulai semuanya itu, beribadah kembali dari online, pindah kembali ke onsite di gereja, dan apakah apa yang bisa menjawab ketakutan dan kekhawatiran yang jemaat rasakan begitu ya? Ya, oke. Kalau ketakutan pasti ada dan karena manusia ya, jadi kita juga masih punya meskipun imannya juga sudah high level, tetapi pasti ada ketakutan. Tapi satu hal yang perlu dicatat itu adalah kerinduan untuk bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman ini jauh lebih besar. Bayangkan ya, selama ini kita selalu beribadah bersama-sama, berkumpul, bersekutu, berkomunitas. Tiba-tiba secara paksa oleh pandemik ini dihentikan seperti itu. Jadi banyak yang sebenarnya kerinduannya secara akal sehat, secara logika itu ada keinginan untuk secara logika tahu bahwa ini saya tidak bisa pergi ke gereja. Tapi secara kerinduan kita tidak bisa menyangkali itu. Jadi bisa di sini saya mau mengatakan bahwa kerinduan ini jauh lebih besar daripada ketakutan itu. Sehingga orang-orang akhirnya meskipun di Korea, meskipun masih ada pandemik, masih yang positif masih di atas 30, 40, tapi orang-orang memberanikan diri untuk datang. Saya teringat di dalam Matius 22 ayat 34 sampai 40 mengatakan seperti demikian. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yang pertama, di sini saya melihat ada 3 hal. Pertama, mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi. Lalu kemudian yang kedua, sebenarnya mengasihi diri sendiri dulu, baru bisa mengasihi orang lain. Karena di sini dikatakan bahwa saya harus mengasihi orang lain seperti diri saya sendiri. Jadi saya sendiri harus mengasihi diri saya dulu, baru kemudian saya mampu atau dimampukan untuk mengasihi orang lain. Oke, kita melihat yang pertama. Ketika saya mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, ada kerinduan yang besar untuk datang kepada Tuhan. Oke, orang bisa mengatakan datang kepada Tuhan bisa di rumah kok, di kamar pun juga bisa kok. Tetapi hidup di dalam komunitas, berkomunitas, ini tidak bisa digantikan dengan apapun. Meskipun kita dengan online pun, ini rasanya sangat berbeda. Ya. Dengan online kita tidak bisa menyentuh orang, kita tidak bisa melihat secara fisik, ekspresinya juga tidak bisa begitu bebas. Tapi kalau dengan offline, kerinduan, jadi ini yang saya katakan sebagai kerinduan bersekutu antara saya, komunitas, dan Allah. Ya, orang-orang. Ini jauh lebih besar. Jadi kerinduan itu yang harusnya mengatasi segala kekhawatiran dan ketakutan itu ya. Betul. Tetapi juga mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, jelas. Jadi bukan hanya dengan banyak orang saya mendengar gitu.
Yang menentukan hidup atau mati itu kan Tuhan. Jadi ya mau corona mau apa saya tidak peduli. Itu bukan dengan mengasihi Tuhan dengan akal budi ya, jelas. Kita akan bahas nanti di bagian yang berikut tentang mengasihi sesama dan diri sendiri. Ya. Saya lanjut. Ya, oke. Ya. Jadi kerinduan saya kepada Tuhan ini yang membuat akhirnya saya bisa mengatasi ketakutan-ketakutan itu. Tetapi bukan berarti saya bisa bebas tanpa perlindungan, tanpa cuci tangan, atau seperti yang sudah pemerintah melalui Departemen Kesehatan mengatakan ada syarat-syaratnya harus begini-begini, lalu kita abaikan semua. No, tidak. Saya harus mengasihi diri saya. Saya tahu bahwa itu flu atau virus itu bisa merusak kehidupan saya. Dan saya harus menjaga diri. Seperti saya menjaga diri saya, saya pun juga harus menjaga orang lain. Kenapa saya harus menjaga diri saya? Karena saya mengasihi diri saya. Seperti saya mengasihi diri saya mengasihi orang lain. Oleh karena itu, saya harus menjaga orang lain juga seperti saya menjaga diri saya. Jelas saya tidak mau. Mana ada sih orang yang mau, ayo corona sini datang, saya mau nih. Kalau ada pasien di rumah sakit yang terkena virus corona, kalau berani datang aja ke sana sudah hirup udara dari dia. Pasti orang nggak mau. Yang waras ya, yang waras nggak mau. Karena dia begitu mengasihi dirinya. Karena dia mengasihi dirinya, dia juga harus mengasihi orang lain sama seperti diri dia. Oleh karena itu, segala macam proteksi, segala macam regulasi yang saya lakukan ini bukan hanya untuk saya saja, tapi juga untuk orang lain. Ini jelas di sini dikatakan bahwa hukum yang pertama tadi mengasihi Tuhan, dan hukum yang kedua mengasihi diri dan sesama, ini adalah tergantung seluruh hukum Tuhan dan kita para nabi. Jadi ini seperti dasar, landasan dari seluruh hukum Taurat dan kita para nabi. Saya juga bisa menginterpretasikan ini bahwa ini adalah dasar atau landasan di mana kita memulai ibadah secara offline. Ini bisa jadi seperti itu. Oke. Berarti intinya yaitu hukum Taurat itu mengasihi Tuhan Allahmu, berarti ada kerinduan gitu ya untuk datang bersekutu, beribadah dan kembali ke onsite ini ya, dari yang tadinya online. Dari kerinduan itu berarti di situ kita bisa mengatasi segala kekhawatiran, ketakutan begitu. Dan yang kedua tadi dasarnya kita juga perlu mengasihi diri kita sendiri, menjaga diri kita, dan juga menjaga sesama kita, betul, orang lain, begitu ya. Dan itu tentunya dengan melakukan regulasi-regulasi, persiapan-persiapan termasuk seperti ini, ya penting untuk menjaga kesehatan itu, begitu ya Yar ya. Ya, dan itu perlu disertai dengan akal budi, betul ya? Betul. Jadi ya tidak takut itu bukan berarti nekat atau menerobos regulasi yang ada gitu, lalu datang ke gereja lalu ya malah akan jadi menambah masalah baru begitu ya. Betul, ya. Nah, berkaitan dengan akal budi seperti apa ya? Kalau berkaitan dengan akal budi, jelas Tuhan mengaruniakan hikmat kepada kita untuk berpikir, bertindak. Dan Tuhan juga memberikan, sebagai contoh misalnya, pemerintah. Di dalam pemerintah ada Departemen Kesehatan, dan di dalamnya ada orang-orang yang berilmu dalam arti memiliki pengetahuan tentang medikal, tentang kesehatan. Dan mereka mengeluarkan regulasi-regulasi seperti itu. Dan kita terima itu, kita betul-betul respect itu sebagai bagian dari menghormati Tuhan juga, seperti itu. Kita harus melihat bahwa orang-orang yang ada di sana, apapun latar belakang agamanya, itu adalah pemberian Tuhan.
kepintaran mereka, kemampuan mereka untuk berpikir untuk kebaikan bersama, itu juga adalah atas pemberian Tuhan. Jadi kita harus menerima itu juga sebagai anugerah dari Tuhan. Saya pikir seperti itu. Jadi akal budi itu kita pakai sebagai untuk kita mengkaji ya regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah. Betul. Lalu dari sinode sudah ada ketetapan gitu ya. Betul. Untuk ya mempersiapkan segalanya. Betul. Tentunya dengan hikmat Tuhan begitu ya. Benar. Ya itu menjadi dasar teologi yang cukup kuat gitu ya, pertimbangan teologis cukup kuat untuk kita memulai. Berarti bisa dikasih kesimpulan teologisnya supaya jemaat juga lebih siap gitu ya, Yar ya. Gimana? Jelas kita biasanya hidup berkomunitas dan tiba-tiba langsung dihentikan hidup berkomunitasnya, rasanya ada sesuatu yang janggal dan kurang. Jadi ketika diizinkan kembali untuk bisa bertemu lagi, ini menjadi kesempatan bagi kita. Saya bisa menyimpulkan bahwa kerinduan untuk datang beribadah di rumah Tuhan, di gedung gereja, bersama-sama dengan komunitas, bersama-sama dengan orang-orang seiman, ini adalah bagian dari saya mengasihi Tuhan. Saya mengasihi Tuhan dengan hati, dengan jiwa, dengan akal budi. Karena orang-orang itu adalah pemberian Tuhan. Apalagi saudara-saudara seiman. Tetapi saya tidak dengan serta-merta menghilangkan segala macam regulasi, yang sebenarnya regulasi itu untuk melindungi saya. Oleh karena itu, saya perlu untuk mengasihi diri saya. Kemudian saya menerapkan semua regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, sinode, atau gereja, juga bukan hanya untuk melindungi diri saya, tapi juga melindungi orang lain. Ini adalah bagian dari saya mengasihi diri saya dan saya mengasihi orang lain. Ini yang menjadi dasar bagi kita untuk tetap disiplin di dalam melakukan mengikuti segala macam regulasi yang ada untuk menjaga diri kita. Jadi kasih itu nggak hanya cuma diucapkan, tetapi diungkapkan melalui ketaatan kita, begitu ya? Di dalam ketika kita memulai mulai dari masuk di dalam ibadah, masuk di dalam ruang ibadah itu. Lalu gitu. Maka dari rumah sebelum kita berangkat dari rumah, kita sudah harus ada pikiran. Saya mau pergi ke ibadah. Ini ada 3 hal dalam rangka mengasihi Tuhan, mengasihi orang lain seperti saya mengasihi diri saya. Ini harus masuk di dalam pikiran. Baik, jemaat sekalian, ya kita sudah mendengar dasar teologis yang dipakai untuk kita mempertimbangkan, untuk kita memasuki ibadah on-site. Berarti dasar kasih itu mengasihi Tuhan Allah, mengasihi diri sendiri, mengasihi orang lain, itu menjadi dasar kita. Yang pertama, kesiapan hati kita, gitu ya. Dan untuk itu kita juga mau mempersiapkan diri untuk di dalam hal teknis, begitu ya. Teknis yang lalu setelah itu teknis apa yang perlu dipersiapkan. Nah, Yeri mungkin bisa menjawab dari sharing, dari pengalaman mengikuti langsung gitu ya, menginjakan kaki langsung di gereja. Seperti apa persiapan, ya mungkin dari rumah atau lalu menginjakan kaki di gereja, seperti apa ya? Ya, betul. Pertama, gereja harus cek dulu regulasi dari pemerintah setempat. Jadi gereja harus memastikan bahwa gereja dalam hal ini misalnya GKI Citraland itu benar-benar mengetahui regulasi dari pemerintah dan mengikuti dengan taat regulasi yang diberikan. Dan jemaat perlu yakin bahwa gereja melakukan hal itu. Ini pertama.
Ya, Jadi sebelum jemaat datang ke gereja, jemaat harus tahu dulu bahwa gereja ini benar-benar melakukan apa yang dimintakan oleh pemerintah. Dan regulasi itu berarti perlu di-share, disosialisasikan ke jemaat gitu ya, dan memastikan Betul. jemaat kalau kita pakai sesuai standar regulasi yang bisa ditaati juga oleh jemaat kita berarti ya. Betul, Ya. betul. Oke. Tapi yang pertama adalah membangun kepercayaan jemaat bahwa ketika saya datang di sana, saya akan tetap aman. Oke. Oh Jadi, iya, gereja harus memastikan terlebih dahulu. Oh, itu jadi penting juga untuk kesiapan hati kita gitu ya. Betul. Jadi misalnya dari gereja sudah mengatakan bahwa untuk keselamatan kita bersama, di gereja akan melakukan cek kesehatan. Di gereja akan ada tempat untuk mencuci tangan. Di gereja akan ada cek suhu. Harus ada mengisi ini, mengisi itu. Jadi orang harus membawa masker, harus membawa sarung tangan misalnya, atau segala macam. Jadi dari informasi-informasi itu, jemaat semakin yakin bahwa kalau saya pergi ke gereja, saya akan tetap aman. Sudah ada kepercayaan yang dibangun lebih dahulu. Oke, kepercayaan itu berarti penting dibangun gitu untuk jemaat bisa hadir gitu ya. Kamu juga dapat ya di sana berarti ya pengumumannya, sosialisasinya. Oh iya, jelas dapat. Bahkan mereka juga menginformasikan call center, lalu kemudian kalau istilahnya jalur evakuasi, dalam arti kalau bencana alam kan ada jalur evakuasi ya. Kalau ini misalnya seandainya sesuatu terjadi pada saat diibadah, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, oleh gereja, dan oleh jemaat sendiri. Itu juga harus jelas dulu. Dengan hal yang jelas seperti ini, maka jemaat pasti percaya dan mereka akan mau datang. Oke. Setelah membangun kepercayaan itu, lalu berarti akhirnya kamu berani menginjakkan kaki, melangkahkan kaki ke gereja. Nah, setelah datang itu, apa yang pertama kamu lihat dan apa sambutan dari gereja? Oke, yang jelas tidak ada salaman, dan ketika kita datang biasanya kan orang menyambut dengan salaman. Tidak ada senyuman karena semua orang ditutup dengan masker. Tapi disambut dengan tembakan termometer gitu ya. Oh jelas dengan sapaan lebih dahulu ya. Wah sudah lama tidak bertemu, apa kabar? Kami ukur suhunya dulu ya, seperti itu. Jadi dicek suhunya lalu kemudian. Itu ada petugas khusus ya Yara? Ada. Jadi ada satgas khusus yang dibentuk begitu ya? Ada. Dan mereka tidak ikut ibadah. Mereka ikut ibadah. Mereka itu ditugaskan untuk menjaga dan mengarahkan. Jadi biasanya di sini kami sebut dengan para condosanim. Condosanim itu para calon pendeta. Itu mereka yang mengarahkan orang untuk duduk, lalu kemudian menjaga di luar supaya kalau saya ingat pertama itu adalah orang asing itu tidak diizinkan untuk masuk. Berarti hanya untuk yang kenal saja. Jemaat. Itu hari pertama. Maksudnya ibadah pertama kali. Oh. Gitu. Oke. Tapi saya menangkap ya berarti hospitalitas atau keramahan itu juga tetap ditampilkan gitu ya. Betul, jadi tidak kesan kayak ini masuk gereja atau masuk rumah sakit sih gitu loh, langsung sih gitu. Ya enggak. Oke, jadi hospitalitas tetap bisa dapat gitu ya, selain salaman tapi ya dengan berbagai hal, sapaan begitu. Ya, itu menggantikan salaman dan senyuman. Kita tidak tahu orang senyum kan ditutup dengan masker, tapi ada sapaan yang lembut seperti itu. Iya. Lalu setelah itu apa? Ya, lalu kemudian dicek suhu, lalu kemudian harus menulis alamat, menulis nama, alamat, ID, ada ID di situ supaya mudah, dan nomor telepon supaya mudah untuk dihubungi kalau terjadi sesuatu. Seperti itu.
Ya, lalu kemudian ada hand sanitizer di sana dipakai, lalu kemudian baru masuk ke gedung ibadah. Dan gedung ibadahnya sudah ditata sedemikian rupa, jadi orang dimungkinkan untuk duduk tidak saling berdekatan. Oke, ya. Sejauh mana urgentnya, pentingnya data itu, nama yang ditulis dan nomor handphone atau saya tidak tahu apakah itu berguna di Indonesia, tapi di Korea ini sangat berguna untuk melacak jemaat yang hadir pada saat itu apabila di saat yang sama ada orang yang terinfeksi dan mengikuti ibadah. Jadi setelah ada misalnya dalam gereja saya waktu itu ibadah pertama, lalu kemudian tiba-tiba ketahuan, ini hanya contoh ya, bukan kejadian sebenarnya, tiba-tiba ada terjadi orang yang terinfeksi, bukan gereja lagi yang menghandle bagian ini, tapi pemerintah langsung mengcover, mencari orang-orang ini dan dipanggil untuk tes, saya lupa, swab test gitu ya. Corona itu apa namanya? Swab test untuk, gitu ya. Untuk tes corona, swab test, yes, swab test. Jadi bukan lagi gereja. Jadi kalau sesuatu terjadi, gereja tidak menghandle, tetapi pemerintah yang langsung. Dan pemerintah bagaimana mengetahui siapa yang datang pada saat itu kalau tidak ada data? Jelas harus ada data yang lengkap untuk pemerintah bisa tracing. Bukan hanya ke satu orang itu, tapi ke seluruh jemaat itu yang berinteraksi. Bukan hanya sama yang dia. terinfeksi, bukan. Semua, betul. Semua jemaat yang datang. Itu akan dites swab, semuanya. Oke, itu soal data. Karena memang ya. sistem di sini itu sangat rapi dan baik. Jadi data itu sangat penting dan ID juga. Jadi kamu mau lari kemanapun, pemerintah akan tetap tahu kamu kan kemana. Gitu. Ya. Di Surabaya ini memang gitu. ada prosedur seperti itu juga, Yer. Jadi untuk pendataan dan kalau ada apa-apa sesuatu itu pemerintah yang turun tangan di situ. Oh, oke, bagus. Yeah. Bagus, ya. Makanya data itu sangat penting. Lalu ambil hand sanitizer gitu ya, setelah itu lalu hand masuk. Sanitizer. Ya, masuk ke ruang ibadah. Ada beberapa gereja juga yang membagikan sarung tangan dari plastik. Ya, mungkin ada jemaat yang juga masih takut untuk menyentuh barang-barang yang ada di gereja, kursi atau apa, persembahan atau apa seperti itu, bisa menggunakan sarung tangan itu. Sarung tangan plastik biasanya orang membuat kue ya. Lalu tempat duduk disesuaikan, disiapkan berjarak begitu ya. Betul, biasanya kalau isinya 4 hanya isi 2 seperti itu. Ya, konsekuensinya gedung ibadahnya yang kapasitasnya kalau tempat saya 300 hanya cukup muat 150, lalu kemudian sisanya itu nanti di gedung serbaguna yang lain. Mereka akan menyebar dan nonton ibadah lewat TV gitu. Maksimal berarti 50% dari kapasitas gedung ibadah itu. Ya. Betul, dan betul. Ibadah online tetap dilangsungkan. Kalau di sini ibadah online-nya hanya untuk mereka yang tidak tersedia ibadah offline, misalnya seperti sekolah minggu, remaja, pemuda, ini dilakukan ibadah online. Oke. Lalu siapa atau range usia yang boleh beribadah datang itu bagaimana kalau di sana? Mulai dari yang muda sampai yang tua, usia saya sampai yang 70-an, 80-an, itu juga mereka tetap datang ibadah, tidak masalah. Yang penting adalah mereka percaya bahwa gereja betul-betul menjaga atau disiplin menaati regulasi yang pemerintah sudah berikan, kayak gitu. Jadi no problem untuk itu. Oke. Lalu untuk usia yang dianjurkan itu ada regulasinya nggak? Ya, seperti yang saya tadi sebutkan di awal bahwa
kita perlu disiplin untuk taat kepada pemerintah atau sinode, bagaimana mereka menjalankan regulasi kesehatan untuk menjaga supaya pandemik ini tidak menyebar di masa kita mulai ibadah. Jadi saya pikir kita perlu menaati itu. Kalau misalnya orang di bawah 5 tahun atau di atas 60 tahun itu tidak diizinkan atau disarankan untuk beribadah di rumah, ya kalau gereja menyediakan ibadah online, dan itu juga mungkin sangat baik untuk mengikuti ibadah dari rumah. Dan ini juga untuk menolong supaya kita bisa sama-sama disiplin dalam menjaga di sini ada penyebaran itu. Regulasi gitu, baik dari pemerintah, himbauan maupun dari sinode gitu, untuk yang balita khususnya yang imunitasnya belum terlalu kuat, dan untuk yang lansia yang rentan juga itu tetap diarahkan untuk beribadah online begitu. Betul. Ya. Ya. Seperti yang tadi saya katakan bahwa Tuhan melalui pemerintah sudah menolong kita untuk menjaga kesehatannya. Jadi ini juga bagian dari mengasihi Tuhan dengan akal budi, dengan disiplin dan mengikuti apa yang sudah disarankan oleh pemerintah atau misalnya dari sinode atau dari gereja, seperti itu. Ya, saya menganjurkan seperti itu. Oke, lalu juga selanjutnya di dalam ibadah itu liturgi juga dikurangi, pelayan juga dikurangi. Masker tidak boleh dilepas. Ya, ini penting sekali. Masker tidak boleh dilepas. Sama pentingnya dengan salaman. tidak boleh salaman. Sama pentingnya dengan tidak boleh melepas masker. Ya, saya mendengar kalau misalnya di Indonesia harus menggunakan face shield, itu juga harus. Saya pikir itu juga harus dipakai. Ya, untuk menjaga itu. Dan pelayan-pelayan juga di gereja di sini, pelayan-pelayan juga dikurangi. Biasanya kami setiap minggu selalu ada choir. Ini choir ditiadakan. Oh, penampilan Seperti pujian diganti ditiadakan dengan, berarti ya? Ditiadakan, ya. Diganti dengan merenungkan lagu instrumen, musik instrumen yang dimainkan. Seperti itu. Iya. Ya, Lalu itu diganti dengan itu. yang kamu rasain bagaimana suasana ibadahnya? Suasananya penuh sukacita. Karena orang-orang rindu untuk beribadah kan. Karena mereka sangat dibatasi dengan online. Tetapi ketika bertemu mereka sangat bersukacita. Ini bahaya tapi sebenarnya. Kadang-kala saking kita bersukacita, kita sudah lupa segalanya. Kita tidak lagi menjaga diri kita dan menjaga orang lain. Pengen ngobrol gitu ya. Udah lama nggak ketemu. Betul. Padahal setelah ibadah itu saya anjurkan setelah ibadah langsung segera pulang. Tidak lagi berkumpul ngobrol, apalagi orang Indonesia kan suka sekali ini ya, ngobrol kayak gitu. Lebih baik setelah selesai ibadah langsung segera pulang. Kita harus sabar dan menunggu waktu yang tepat untuk ngobrol. Dan ibadah pun durasinya lebih singkat gitu ya. Ada bagian liturgi yang karena ada bagian liturgi yang dipotong jelas karena choir tidak ada misalnya, jadi ibadahnya jadi lebih singkat. Kayak gitu. Iya. Apa yang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan? Ya, seperti tadi yang saya katakan bahwa salaman itu tidak boleh, lalu kemudian melepaskan masker juga tidak boleh, dan sebisa mungkin untuk menghindari ngobrol dengan jarak yang dekat. Ya, kalau mau jarak jauh dan saling teriak-teriak ya bisa aja, tapi kan WhatsApp-annya juga bisa ya. Lalu kemudian kita tidak menyentuh, lebih baik jangan menyentuh orang atau benda-benda lain langsung pulang. Jadi tidak begitu banyak aktivitas yang harus kita habiskan setelah selesai ibadah di gereja. Jadi langsung pulang, kayak gitu. Iya.
Ya, kalau Kesadaran. sakit lebih baik jangan datang. Kalau sakit atau tidak enak badan, kondisi yang kurang enak, lebih baik jangan datang. Kesadaran diri itu yang perlu ditanamkan gitu ya dari rumah. Ya, karena ini bagian dari mengasihi diri dan mengasihi orang lain. Harus ingat itu. Oke. Udah berapa lama berarti? Udah berapa kali ikut ibadah di dalam kondisi normal ini ya? Sudah mulai terbiasa berarti ya? Normal itu ya sudah mulai terbiasa dari bulan Mei. Ya, bulan Mei atau April ya, saya lupa. Sepertinya Mei sudah mulai ibadah. Dalam arti bukan ibadah normal, tetapi ibadah dengan mungkin istilah di orang Indonesia new normal. Kayak gitu. Iya. Ya, yang jelas dari yang di-sharingkan ini semoga bisa menguatkan jemaat juga gitu ya, dan lebih lagi di dalam mempersiapkan diri, termasuk hati gitu ya, kesiapan untuk kembali memulai ibadah onsite yang waktunya belum tahu kapan, tentunya mengikuti perkembangan keadaan di kota masing-masing, daerah masing-masing begitu ya. Sekarang kesiapannya nggak bisa serempak juga gitu. Iya. Ya, terima kasih ya sharing-sharingnya. Itu yang menjadi harus diingat bahwa disiplin diri ini adalah bagian dari menaati firman Tuhan. Kita punya kerinduan yang besar untuk datang sama Tuhan, tapi ingat, disiplin diri ini sangat penting. Oke. Nah, kalau bisa disimpulkan di percakapan kita ini gitu ya, untuk menguatkan, untuk mempersiapkan jemaat, kira-kira seperti apa ya? Ya, saya pikir kesempatan untuk kita bisa berkumpul bersama di dalam gedung gereja diizinkan oleh pemerintah atau sinode atau gereja untuk membuka diri untuk jemaat datang. Ini adalah kesempatan yang luar biasa atau kesempatan yang berharga. Jadi kita bisa merespon itu, tetapi kita juga jangan percaya diri bahwa dengan mengabaikan semua regulasi atau satu di antara sekian banyak dilanggar, ini tidak menjadi masalah. Tidak boleh. Jadi saya berpikir bahwa dengan dasar tadi mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, yaitu kita disiplin dengan saya menerjemahkan itu sebagai aplikasinya adalah dengan disiplin menaati, kita rindu untuk datang kepada Tuhan, beribadah bersama, tapi kita juga perlu disiplin untuk menaati regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan. Jangan satu aja diabaikan gak masalah, no, tidak boleh ya. Saya pikir regulasi itu dibuat bukan karena mereka semalam dapat ilham atau mimpi lalu kemudian mereka membuat itu, tidak. Itu sangat penting untuk menjaga diri kita dan juga menjaga orang lain. Nah, ketika kita mengasihi diri kita menjaga diri kita juga perlu untuk menjaga dan orang lain. Itu juga adalah wujud dari mengasihi orang lain. Seperti itu. Ya. Jangan optimis kelewat batas, tapi juga jangan pesimis berlebihan juga begitu ya. Betul. Karena supaya sukacita untuk kembali berkumpul itu tetap menjadi kerinduan di dalam diri tanpa mengabaikan setiap protokol yang ada. Ya. Betul. Baik Bapak Ibu dan jemaat sekalian, semoga apa yang di-sharingkan pada malam hari ini bisa berguna bagi gereja, bagi kita setiap jemaat yang sudah rindu untuk datang, dan kita betul-betul bisa mengamalkan perintah Tuhan gitu ya, sesuai dengan firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan. Kasihilah Tuhan Allahmu ya dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, tapi juga ada akal budi di dalamnya, dan mengasihi
sesama kita, seperti kita mengasihi diri kita sendiri dengan menjaga kesehatan, bukan hanya kesehatan kita, tetapi kesehatan bersama, kesehatan jemaat kita, gereja kita, kota kita yang sedang sakit, ya dunia ini gitu ya, kita sama-sama bisa saling menjaga, dan tentunya dengan dasar kasih tadi, gitu. Boleh minta tolong Yeri untuk tutup di dalam doa dan doakan untuk jemaat di GKI Citraland dan gereja-gereja, rumah-rumah ibadah di Surabaya khususnya, begitu ya. Yeah. Supaya hikmat Tuhan hadir di dalamnya dalam mempersiapkan onsite ini. Ya. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang boleh dialami oleh jemaat-jemaat yang ada di Surabaya, khususnya jemaat GKI Citraland yang rencananya minggu depan akan memulai atau akhir bulan ini, awal bulan depan akan memulai ibadah new normal. Tuhan, kami mau bersyukur untuk kesempatan ini, bahwa Engkau izinkan untuk kami bisa bersekutu lagi. Dan aku mau berdoa ya Tuhan, untuk khususnya untuk jemaat GKI Citraland, supaya kerinduan mereka yang sudah lama terpendam untuk berkumpul bersama-sama ini bisa terpuaskan, yaitu ketika mereka bisa beribadah bersama-sama. Namun satu hal Tuhan, kami mau berdoa agar Engkau yang memberikan hikmat kepada seluruh jemaat yang ada, baik itu hamba Tuhan yang ada di GKI Citraland, pekerja-pekerja yang ada di sana, petugas-petugas yang sudah dipersiapkan untuk menolong jemaat yang akan datang beribadah. Tuhan, tolong mereka semua, berikan mereka hikmat di dalam membimbing jemaat di dalam beribadah, supaya mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan ya Tuhan. Bapa, kami mau berdoa biar Engkau mau jaga seluruh kesehatan dari jemaat yang ada di GKI Citraland, supaya mereka juga bisa beribadah bersama-sama nanti. Kami mau berdoa juga untuk Surabaya secara keseluruhan ya Tuhan. Situasinya juga pandemik yang cukup besar yang terjadi di Indonesia, itu juga ada di Surabaya. Tuhan, tolong pemerintah kota Surabaya supaya mampu untuk mengatasi ini. Dan terlebih kami mau berdoa buat Indonesia ya Tuhan. Biarlah pemerintah Indonesia, setiap stakeholder yang bertanggung jawab ini juga bisa menolong supaya bisa mengurangi pandemik yang ada. Terima kasih ya Bapa, biarlah nama-Mu dipermuliakan dan gereja bisa menjadi terang dan menjadi saksi ketika mereka berkumpul. Mereka juga bisa menunjukkan disiplin yang taat, yang kuat, dan mereka juga bisa menjadi contoh bagi bagian tempat-tempat lain, bahwa karena nama-Mu, karena mereka ingin memuji Engkau, mereka juga sungguh-sungguh mempertahankan aturan-aturan dari pemerintah. Terima kasih Tuhan, berkati persiapan-persiapan mereka ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Ya. Ya, terima kasih Yer. Jemaat yang terkasih, biarlah dari sharing kesaksian dari Bapak Yeremia tadi menjadi dasar, memberikan kekuatan kepada kita, khususnya dasar teologis firman Tuhan yang sudah disampaikan, dan segala apa yang di-sharingkan ini akan menjadi bahan pertimbangan dari gereja untuk mempersiapkan diri di dalam setiap regulasi yang harus dan protokol kesehatan yang harus dilakukan untuk mempersiapkan memulai ibadah onsite, ibadah kembali, sebagai bentuk dari membangun kepercayaan kepada jemaat, biar kita juga diteguhkan untuk datang bersukacita tanpa ketakutan, keraguan, dengan tentunya dengan menggunakan protokol yang khusus. Dan ini akan disosialisasikan ke jemaat, dan ketika kita sudah mempersiapkannya semua, nanti kami akan memberikan kabar kapan kita akan kembali beribadah
Dan kami juga mohon dukungan, baik doa, baik materi tentang kebutuhan-kebutuhan yang perlu dipersiapkan untuk ibadah onsite di new normal ini. Ada banyak kebutuhan tentunya, perlengkapan yang perlu disiapkan, dan kami juga minta dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.